Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ingkang satuhu kinurmatan Ustaz Moh Abrori sampun rawuh alhamdulillah. Ingkang satuhu kinurmatan ibu-ibu, bapak-bapak, peserta pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah PCM Keranggan rahimakumullah. Mewiti pengajian yang menika monggo sareng-sareng kula panjenengan njaken syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala enjing menika kula panjenengan dipun paringi modal kathah kegiatan, kesempatan, umur panjang, kesehatan lan sanes-sanesipun kalebet niat ingkang iyat satemah kanthi niat kalau wau kula panjenengan saged menyat lajeng dumugi mriki. Alhamdulillah menika sedaya paringipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten damelan kita, mboten menika mboten made in kita. Ning menika sedaya awit kemurahanipun Allah taala satemah kula panjenengan saged milih. Akhirnya memilih ngaji dibanding nyapu pamenipun. Akhirnya memilih ngaji dibanding sanesipun. Menika satunggalipun perkawis ingkang perlu kula panjenengan syukuri. Alhamdulillah. Shalawat lan salam kita tansah dipun turunaken saking Rasulullah Allah dhateng junjungan kita uswah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng keluarganipun, dhateng sahabatipun, dhateng sedaya ingkang purun manut dhateng sunah-sunahipun. Ibu bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Atos ingkang sampun panjenengan pirsa bilih enjing menika pengajian badhe dipun andharaken dening Ustaz Moh Abrori. Alhamdulillah sampun rawuh kasih. Jam 6 kirang 10 menit sampun rawuh. Lah kula dateng jam 6 langkung gangsal menit. Ning kula nggadahi alasan men dimaklumi. Kula ketok wedang alasane ana ae supaya diwalumi. Ning nggih sedaya maklum. Kalebet panjenengan ingkang utawi mangke wonten ing rawuh nggih maklum, kedah maklum. Kanthi keyakinan Gusti Allah badhe paring ijol ganjaran miturut ukuranipun piyambak-piyambak. Sing rawuh kasih ya diparingi ukuran ganjaran 100. Sing kaya kula telat 5 menit ya diparingi 95. Mangke ingkang rawuh kurang-kurang 15 menit 15% kados saterusipun. Monggo husnudzon kemawon sing rawuh kasih alhamdulillah, sing ora patek ya ora apa-apa. Menika perlu kula gaungaken terus padune kula men kewo. Kula ingkang rada-rada panitia menika men pekewo. Ibu bapak sekalian, monggo alhamdulillah Ustaz Moh Abrori sampun rawuh, mangke tumunten kemawon kita mirengaken sesarengan menawa materi yang dipun andharaken lan mangke sabibaripun andharan menika cekap, mangke wonten sesi tanya jawab. Monggo mangke saged dipun menapa dipun serat rumiyin aku tak takon iki. Sebatas mangke pas sesi tanya jawab lali mau jane apa aku jane arep takon ning lali. Nami sakmenika saged nyerat rumiyin wonten HP duka wonten kertas nyumanggaken aku engko arep takon. Monggo sasampunipun menika mangke nembe dipun tutup sasampunipun acara tanya jawab menika cekap mangke dipun tutup. Ibu bapak sekalian jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, monggo pengajian yang kita awali kanthi bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ing salajengipun wekdal sacekawipun atur Ustaz Muh Abrori. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujibid da'wat al-qail fi ayatil muhkamat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin jaa bil bayyinat wa ala ahli baitihi at-tahirat wa ala ashabihi alladhina yusari'una fi sabilil khairat. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم انصر جنودهم. اللهم انصر جيوشهم. اللهم انصر نساءهم. اللهم انصر صبيانهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم دوي جرحهم. اللهم قوي أنفسهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أيدهم بجنود من عندك الذي وعدته. اللهم ارزقهم الثبات والقوة والتمكين. اللهم بارك في إيمانهم. اللهم بارك في صبرهم. اللهم فتقبل شهداءهم واجعلنا في زمرتهم. اللهم أهلك اليهود وإسرائيل وأمريكين ومن ولى إليهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر بنيانهم. اللهم شتت شملهم. اللهم زلزل أقدامهم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan, pimpinan cabang PCA, PCNA, PCBM, PCNA, semuanya yang kita muliakan, kepada hadirin hadirat jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah Keranggan, semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita anugerah yang agung, yaitu anugerah iman dan anugerah Islam. Sehingga dengan anugerah iman Islam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang mulia, yaitu kita berkumpul di majelis ta'lim, majelis ilmu, yang insya Allah adanya majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita.
Allah akan memberikan keberkahan hidup kita, berkah rezeki, berkah dzurriyyah, berkah apa saja yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan adanya kajian Ahad pagi ini, Allah senantiasa menjaga agama kita, menjaga iman, menjaga tauhid kita sampai ajal menjemput kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada uswah kedua kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh risalah kenabian dengan sempurna sehingga tidak ada kebaikan-kebaikan kecuali telah beliau sampaikan semuanya, dan juga tidak ada madarat, tidak ada musibah yang akan menimpa agama ini kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tidak mungkin wafat kecuali agama ini telah sempurna. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita ini akan selalu mendoakan saudara-saudara kita. Tadi di awal mukaddimah kita telah mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Dan alhamdulillah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita ini sudah dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah gitu. Negara adik kuasa yang sekarang ini selalu mendukung agresi militer, genosida ke Palestina, sekarang oleh Allah juga dibalas, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bahagia, alhamdulillah, kita tak akan henti-hentinya selalu mendoakan saudara kita. Karena apa? Kita harus mendoakan saudara kita. Karena mereka ini ya saudara kita. Yang mana seandainya mereka menderita, kita pun juga akan menderita. Penderitaan mereka, penderitaan kita juga. Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat seperti satu jasad, yang apabila salah satu jasad itu merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Jadi, engkau melihat taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kamathal jasad. Coba engkau memperhatikan orang mukmin itu seperti satu jasad, dalam mereka berkasih sayang, saling cinta mencintai. Idza staka udun, apabila satu tubuh merasa sakit, ada sairu jasadi fi sahri wal humma, maka jasad yang lain, anggota tubuh yang lain akan merasakan kesakitan sama dengan tidak bisa tidur dan kesakitan. Nah ini, jadi kalau kita masih ada iman, kalau sudah tidak ada iman berarti tidak akan ada peduli terhadap saudara kita yang ada di Gaza. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hadiyyun karimun, sesungguhnya Allah itu zat yang maha malu, zat yang maha mulia. Jadi Allah itu merasa malu, merasa mulia. Inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian Allah itu maha pemalu lagi mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Dia atau Allah ini merasa malu dari seorang hamba yang jika seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya ini dengan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Artinya ketika ada seorang hamba itu berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, kemudian setelah berdoa menurunkan kedua tangan ini, tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah merasa malu. Nah, malu seandainya ada seorang hamba minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi Allah kok tidak mengabulkan. Maka tak henti-hentinya kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azani Allah ya majma'in. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan sebuah risalah atau kisah. Yang mana kisah ini insya Allah akan
menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Karena kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang Rasulullah SAW sampaikan lewat hadis-hadisnya, ini sesungguhnya ini akan memberikan dorongan kepada kita agar kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat iman kita, semakin berkualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kisah-kisah yang lain, kisah-kisah yang biasa sering kita dengar. Misal kisah masalah kancil nyolong timun, kisah tentang itu yang bidadari turun mandi itu apa? Kisah apa ini ya? Kemudian kisah yang lain, sang kuryang dan lain sebagainya, jawab tahrib dan lain sebagainya. Ini tidak akan menambah ketakwaan kita, melainkan akan menambah kepada kita semakin jauh kepada Allah. Nah, ini ada kisah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisahkan para rasul, para anbiya. Tujuannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-120 kalau nggak salah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah para rasul. Tujuannya untuk apa? Manuthabbitu bihi fu'adak. Tujuannya adalah dengan kisah itu akan aku kokohkan hatimu wahai Muhammad. Nah, ini tujuannya ini. Jadi dengan adanya kisah-kisah yang Allah sampaikan lewat Al-Quran, ini tujuannya agar Rasulullah dan orang-orang beriman umumnya ini hatinya menjadi kokoh, tidak putus asa. Wa ja'aka fi hadhil haqqu. Dan dalam kisah itu ada kebenaran. Di dalam kisah itu ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang membela kebenaran dan yang lain menentang kebenaran. Kira-kira kita di pihak yang mana? Wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'idatun, dan juga ada nasihat untuk kita. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah itu. Di mana ketika para nabi, para rasul menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran kepada umat, kemudian akhirnya para rasul, para anbiya ini pasti dimenangkan oleh Allah. Demikian juga siapa saja dari kalangan kaum mukmin ini berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah badai fitnah, di mana yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nah, pasti orang-orang yang membela kebenaran, menyampaikan kebenaran ini, endingnya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dzikra lil mu'minin, dan dalam kisah itu ada zikra, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Karena walaupun kisah-kisah para rasul itu sudah berlalu, kisah para nabi itu sudah berlalu, ini bukan berarti bahwa kisah seperti itu tidak akan terulang kembali, tidak. Akan tetapi walaupun sudah berlalu kisah itu, tetapi kisah-kisah semacam itu akan terulang kembali kepada kita, di mana kita hidup sekarang ini. Cuma yang berbeda itu adalah waktunya dan oknumnya. Kalau sifat dan karakter itu sama, pasti akan terulang kembali. Jadi kalau dulu itu ada namanya Fir'aun, seorang pengkhianat, pemimpin yang zalim, tokoh yang menentang kebenaran. Sekarang pun juga akan ada orang-orang, para pemimpin, para tokoh yang menentang kebenaran. Akhirnya Fir'aun dibinasakan. Dan kita seakan-akan kita akan melihat sebentar lagi bahwa para pembela kebatilan ini akan segera binasa, akan segera hancur berkeping-keping. Dan Allah segera akan menunjukkan siapa yang ada di pihak yang hak, di pihak yang batil. Hadirin ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita pada pagi ini akan mengisahkan, kalau ngaji tentang kisah cerita, insya Allah banyak yang senang ya. Karena kisah itu seakan-akan kita itu sedang mengalami, sedang hidup di masa itu. Ada sebuah hadis
di mana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, ya, riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Albani, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, masaha dhahrahu, maka Allah mengusap dadanya Nabi Adam. Dalam riwayat yang lain disebutkan doroba, memukul dadanya Nabi Adam. Kemudian fasaqata min dhahrihi kullu nismatin huwa khaliquha, maka setelah dipukul, diusap itu, maka bergugurlah seluruh roh-roh dari Nabi Adam itu. Semua roh, artinya manusia-manusia yang nanti bakal lahir. Huwa khaliquha, roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min dzurriyyati ila yaumil qiyamah, roh-roh dari zuriat Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengusap dadanya. Kemudian setelah diusap dadanya, kemudian keluarlah seluruh roh-roh berguguran, roh-roh dari zuriyah atau anak keturunan Nabi Adam itu sampai hari kiamat. Jadi roh-roh itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala baina aynai kulli insanin minhum wabisan min nur. Dan Allah jadikan di antara kedua mata roh itu, dari kedua mata manusia yang akan diciptakan itu, wabisan min nurin, kilatan dari cahaya. Ya, di mana kilatan cahaya itu akan tertulis tentang umurnya, karakternya, pekerjaannya selama hidup di dunia. Jadi gambaran-gambaran manusia itu sudah terlihat di antara kedua matanya itu. Bagaimana kita bisa membayangkannya? Maka tidak usah dibayangkan, tinggal kita percaya saja. Tsumma aradahum ala Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu seluruh roh-roh itu kepada Nabi Adam alaihissalam beserta kilatan cahaya yang ada di kedua matanya itu. Jadi diperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Faqala ay rabbi man haula. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, wahai Tuhan, siapa mereka ini? Siapa mereka semua ini? Qala haula'i dzurriyyatuka. Maka Allah menjawab, mereka itu adalah seluruh turunan-turunanmu, keturunanmu, termasuk panjenengan sedaya niki, termasuk kita semua ini. Dzurriyyah, anak turun Nabi Adam alaihissalam. Ini dicampakkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisa ma baina ainaihi. Kemudian setelah melihat jutaan bahkan miliaran ya manusia-manusia dengan semua karakter dan sifat-sifatnya itu, kemudian Nabi Adam melihat rajulan, seorang laki-laki, minhum, dari mereka, dari dzurriyyah anak Adam ini. Nah, seorang laki-laki ini fa'ajabahu wa bisama baina ainaihi, membuat kagum Nabi Adam apa yang ada di kedua matanya itu. Kilatan cahaya yang berada di kedua matanya Nabi Adam ini, sifatnya, karakternya, dan lain sebagainya, membuat kagum Nabi Adam. Maka akhirnya Nabi Adam bertanya, ay Rabb, man hadha, wahai Tuhan, siapa dia? Siapa orang ini? Nah, di antara ribuan bahkan miliaran anak Adam ini, ada seorang laki-laki yang membuat kagum Nabi Adam setelah Nabi Adam itu melihat kilatan cahaya yang berada di kedua matanya ini, yang membuat kagum Nabi Adam itu. Maka Nabi Adam bertanya, siapa dia wahai Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab,
Hadza rajulun min akhiril umam. Ini adalah seorang laki-laki dari generasi akhir umat. Min dzurriyyatika, dari turunanmu. Nah, seorang laki-laki ini ternyata orang yang hidup fi akhir umam, di akhir daripada umat. Kira-kira menurut Bapak Ibu jamaah siapa kira-kira? Sinten? Nabi Muhammad. Kula mawon menduga, mengira bahwa dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuqalu lahu Dawud. Namanya adalah Dawud. Ya, belum pernah mendengar ini ya? Belum pernah. Nah, kita akan angkat tema ini pada kesempatan pagi hari ini. Dawud ternyata. Nabi Dawud yang disebutkan oleh Allah SWT. Dawud. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rabbi, kam ja'alta umrohu. Wahai Tuhan, wahai Rabb, berapa tahun engkau memberikan umurnya? Berapa engkau jadikan umurnya di dunia? Engkau beri umur berapa tahun Nabi Dawud ini? Qala sittina sanah. Allah menjawab 60 tahun. Jadi Nabi Dawud akan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Sedangkan Nabi Adam akan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Ini panjenengan kepengin menerima umur berapa tahun? Kepengin diparingi umur berapa tahun? Panjang yuswa nggih. Panjang umur kepengin nggih. Terus 1000 tahun purun mboten kira-kira. Nah, mboten siap nggih. Ini Nabi Adam diberi umur 1000 tahun. Nabi Dawud di sini tertulis 60 tahun. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Dawud akan diberi umur 60 tahun. Sedangkan Nabi Adam dijanjikan 1000 tahun nggih. Kemudian Nabi Adam itu orang yang sangat cinta dengan Nabi Dawud ini karena telah melihat itu kilatan cahaya yang mengagumkan itu. Ini bukan orang sembarangan. Manusia yang satu ini membuat aku kagum. Kenapa hanya diberi umur 60 tahun? Jangan dia itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang-orang beriman. Jasanya, kepemimpinannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Kenapa hanya diberi umur 60 tahun? Nah, 60 tahun kan rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Ini Dawud, Nabi Dawud cuma diberi umur oleh Allah 60 tahun. Kemudian Nabi Adam minta kepada Allah, qala ay rabbi zidhu min umri 40 sanah. Wahai Tuhan, ya Allah, tambahkanlah umurnya. Tambahi, jangan cuma 60 tahun. Zidhu min umri, tambahkan dari umurku. 40 sanah, 40 tahun. Jadi ingin sedekah umur. Nabi Adam kepengen sedekah umur, memberikan umur 40 tahun kepada Nabi Dawud alaihissalam. Tambahkan umurnya, diambil dari umurku 40 tahun. Kemudian saya bertanya ya, Nabi Adam dijanjikan 1000 tahun, berarti kalau diambil 40 tahun jadinya berapa? 960 tahun. Ini umur Nabi Adam alaihissalam. Berarti termasuk orang yang dermawan ya. Tidak hanya harta yang diberikan, bahkan umur pun diberikan. Karena melihat sepak terjang daripada Nabi Dawud alaihissalam. Setelah melihat itu, kilatan cahaya yang berada di kedua matanya itu. Falamma qada umru Adam, ja'ahu malakul maut. Maka setelah Nabi Adam ini
sampai pada puncak umurnya atau sudah habis umurnya, maka datanglah malakul maut. Berarti kalau begitu Nabi Adam pas umur berapa tahun ketika datang malakul maut? 960 nggih, berarti cerdas nggih. 960 tahun. Setelah Nabi Adam mencapai umur 960 tahun, maka datanglah malakul maut atau yang terkenal dengan malaikat Israel kalau di sini ya. Malakul maut yang kaya. Faqala, maka Nabi Adam ketika kedatangan malakul maut, ya, maka kaget, heran Nabi Adam. Awalam yabqa min umri arba'una sanah. Loh, sama kok datang sekarang? Kan belum saatnya. Saya akan dijanjikan oleh Allah 1000 tahun. Nah, ini baru 960 tahun. 100 sudah tahu. Nah, ada perdebatan antara Nabi Adam dengan malakul maut. Nabi Adam bertanya kepada malakul maut, lah ini kan masih ada sisa umurku, alam yabqa min umri arba'una sanah. Bukankah umurku masih 40 tahun? Sekarang kan saya baru 960 tahun. Berarti masih ada 40 tahun. Nah, maka malaikat maut menjawab, qala awalam tu'biha ibnaka Dawuda. Bukankah engkau telah memberikan sisa umurmu 40 tahun itu kepada Daud? Nah, qala fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuh. Maka ternyata Nabi Adam ini menentang, tidak mengakuinya. Mana buktinya? Endi buktine? Surat resminya mana? Enggak ada tanda tangan di situ. Terus ditunjukkan mana ijazahmu? Wah, bingung. Mana surat pernyataannya mana? Akhirnya apa? Fajahadat dzurriyyatuh. Akhirnya zuriyah daripada Nabi Adam atau anak turun Nabi Adam ini banyak yang mengingkari, banyak yang tidak mengakui kalau dulu telah bersumpah, telah bersumpah. Tapi akhirnya tidak banyak toh. Banyak dari anak Adam ini, manusia ini yang menentang, tidak mengakuinya padahal dulu sudah ada pernyataan. Ini diawali dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh. Nabi Adam ternyata lupa dengan perjanjian itu. Akhirnya fanasiyat dzurriyyatuh. Yang akhirnya dzurriyyah atau anak turun Nabi Adam pun banyak juga yang lupa. Iya, 960 tahun kok gitu. Sedangkan kita saja mungkin baru berapa menit banyak yang lupa gitu. Ngaji minggu kemarin Ahad bukan minggu ya. Ahad pagi yang kemarin kadang sekarang sudah lupa gitu. Itu baru 1 minggu. Nabi Adam berapa tahun? 960 tahun. Nek lali, nek lupa nggih wajar. Nggih. Ngaji yang kemarin itu sebanyak yang lupa. Gitu. Memang seperti itu, Bu. Apa? Banyak ngaji itu memang banyak yang lupa. Nggak sedikit ngaji, sedikit yang lupa. Kalau tidak pernah ngaji, tidak ada yang lupa. Milih putih panjenengan. Nggih. Ini Nabi Adam lupa. Kan jamaah yang mendikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud ini membuat Nabi Adam itu sampai terkagum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memuji Nabi Dawud. Ya. Nabi Adam kagum dengan Nabi Dawud. Rasulullah pun memuji Nabi Dawud. Kagum. Termasuk yang berbicara itu juga kagum dengan Nabi Dawud. Akhirnya anak saya yang pertama laki-laki saya kasih nama Dawud. Itu kagum. Ada apa dengan Nabi Dawud itu?
Kok sampai membuat Nabi Adam terkagum, Rasulullah memuji Nabi Dawud. Kita bacakan sebuah hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawud. Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Dawud. Ya, dan ini empun nate miring jenengan nggih. Sering mireng nek niki. Wa habu siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Adalah Nabi Dawud ini tidur separuh malam, kemudian beribadah di malam hari. Kalau di sini mungkin sholat tahajud nih, qiyamul lail, sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan tidur kembali 1/6 malam. Nah, bingung panjenengan nggih? Bingung. Jadi separuh malam dibuat untuk tidur. Separuh malam. Kemudian bangkit untuk beribadah kepada Allah atau qiyamul lail, ini sepertiga malam. Setelah sepertiga malam bangkit beribadah, bermunajat, salat tahajud. Kemudian beliau tidur kembali 1/6 malam. Ya, biar jelas. Nggak jelas ya. Saya kasih gambaran aja. Jadi kalau malam itu diawali dengan terbenamnya matahari, mungkin jam 6 mungkin ya, jam 6 sore terbenam matahari. Ini berarti mulai dari malam. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar atau sholat subuh, azan subuh nih, Bang. Nah, sampai itulah yang dinamakan malam. Jadi kalau jam 6 dihitung ya, 6 sampai jam 4:30 berapa ya kira-kira? Subuhnya jam berapa ya? Yuk katakanlah seperti ya. Jadi berarti malam itu ada 10 jam lebih 30 menit. Malam nih. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar atau masuk sholat subuh, waktu subuh. Nah, kemudian 10 jam lebih 30 menit inilah waktu malam. Lah yang separuh ini dibuat untuk tidur, separuh yang pertama. Jadi pada Isya langsung tidur. Jadi jam bar Isya jamaah ke masjid, pulang langsung sari, langsung tidur. Sampai kapan? Sampai ini setengah malam, berarti jam berapa? Jam mboten. Jam 23 lebih 15 menit. 23 kali jam pinten? 11 lebih 15 menit. Nah, ini bangun. Jadi ba'da Isya bisa untuk langsung witir juga bisa, atau witirnya nanti juga bisa. Langsung tidur. Nah, kita kan enggak. Habis Isya langsung buka WA gitu, buka Facebook dan lain sebagainya gitu. Nggih. Itu kalau kita. Nabi Dawud tidak. Padahal Nabi Dawud itu seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden. Nah, waktu itu sangat digunakan untuk dimanfaatkan oleh Nabi Dawud alaihissalam ini untuk beribadah kepada Allah. Dimanfaatkan supaya bermanfaat waktu ini. Betul-betul dimanfaat betul. 23 lebih 15 menit beliau bangun. Jam 11 lebih 15 menit. Kemudian beliau sholat, ambil air wudhu, mensolat, beribadah kepada Allah. Qiyamul lail sampai kapan? Nah ini sulusahu, sepertiga malam. Ini sepertiga daripada 10 jam lebih 30 menit, berarti sampai jam 2 lebih 45 atau jam 3 kurang seperempat. Berarti ibadah ini bu jam 11 lebih 15 menit sampai jam 3 kurang 15 menit. Betah mboten jenengan kira-kira ngoten niku. Paling niki
Wah, kula mboten betah, kula sibuk. Kula pedagang, kula guru, kula petani, kula supir angkot dan lain sebagainya. Nabi Daud juga orang yang sibuk mengurusi rakyatnya, mengurusi istri-istrinya. Berapa istrinya Nabi Daud? Ada yang perso? Istri Nabi Daud itu ada 100. Okay. Kita kan baru satu gitu. Nabi Daud 100. Kemudian setelah sholat ibadah sampai jam 2:45, kemudian tidur kembali sudus sahur 1/6 malam. Jadi sampai subuh. Nanti kira-kira sak jam lebih 45 menit tidurnya kembali. Jadi 2 kali tidur. Nah kita akan tidur terus gitu malam gitu. Nah saya yakin jamaah ini insya Allah setiap malam bangkit dari tidurnya gitu. Mungkin jam 3 atau jam 2 atau bahkan ada yang jam 1 bangun kemudian ke WC dan tidur lagi gitu. Ini Nabi Daud alaihissalam kan dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah seorang raja, kok masih sempat-sempatnya. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum ajmain. Nabi Daud ini adalah merupakan nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi dari keturunan Bani Israel. Dan salah satu di antara nabi Bani Israel yang ditakuti oleh kaum Bani Israel. Karena beliau ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 anugerah. Anugerah dari langit dan juga anugerah dari bumi, dunia. Anugerah dari langit berupa kenabian, sedangkan anugerah dari dunia berupa kerajaan, kekuasaan. Ya, Nabi Daud ini. Nabi Daud ini turunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Turunan ke-12. Dan nama Daud disebutkan dalam Al-Quran itu selama 18 kali. Dan Nabi Adam 25 kali disebutkan dalam Al-Quran ya. Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi Isa 25 kali. Nabi Muhammad cuma 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sing paling banyak ini yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. 136 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kembali kepada kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini dulunya bukan seorang raja, akan tapi rakyat biasa. Kenapa bisa jadi seorang raja? Nah, pada waktu itu ada seorang raja yang sedang berkuasa yang sangat zalim. Ya. Raja yang akan mengancam daripada kaum Bani Israel, kerajaan Bani Israel, yaitu Raja Goliat atau Raja Jalut. Nah, nanti mireng ya Jalutnya. Raja Jalut. Kemudian Raja Bani Israel waktu itu adalah Raja Tolut. Nah, nanti mireng ya. Raja Tolut. Nah, ini raja yang soleh, raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Raja Goliat ini raja yang zalim, mungkin kita bisa membayangkan kalau sekarang mungkin Netanyahu betul nggih. Nah, Netanyahu dibantu karo Joe Biden. Nah, bodoh-bodoh zalim ini betul. Nah, raja yang zalim ini sangat mengancam kerajaan mukmin, kerajaan Bani Israel yang dipimpin oleh Tolut. Maka Raja Tolut ini mempersiapkan pasukan dan memberikan pengumuman. Pokoknya mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk menghadapi Raja Jalut atau Goliat atau Netanyahu. Ya, seluruh kekuatan militer dipersiapkan. Nah, kemudian Raja Tolut ini memberi semacam hadiah atau apa? Hadiah itu apa bahasanya? Reward. Nah, apa hadiah? Janjilah sayembara. Siapa yang bisa membunuh Goliat atau Jalut akan dinikahkan dengan putrinya.
Jadi sapa sing iso mateni Jalut? Nah, nek lanang arak dipek mantu. Oh, rekaman kena ingat lah. Siapa yang bisa membunuh Jalut? Nek lanang, kalau laki-laki kalau lanang, kalau lanang tak pek mantu. Kalau laki-laki mau dijadikan sebagai menantu. Nah, semuanya berlomba gitu, berlomba untuk mendapatkan hadiah itu loh. Nah, hanya Daud alaihissalam ini dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, Nabi Daud ini bisa membunuh Jalut atau Goliat. Berperang, berduel menghadapi Goliat yang sangat gagah perkasa, kuat. Banyak kuatnya. Dengan ketapelnya Nabi Daud yang biasa untuk menggiring domba-domba dan menjaga domba-domba dari serangan serigala. Nah, ketapel itu digunakan untuk berperang melawan Jalut. Nah, kemudian ketika perang, Nabi Daud ini dengan menggunakan ketapel itu bisa membunuh Jalut. Jalut terbunuh. Kalau siapa saja yang bisa membunuh raja, berarti dia akan mendapatkan kerajaan itu. Nah, berarti kekuasaan Nabi Daud itu bertambah. Dari menjadi menantu yang akhirnya mendapatkan ini menjadi putra mahkotanya. Jadi raja setelah Raja Tolut ya, yang menggantikan Tolut ini Daud nanti. Ditambah kerajaan dari ini Goliat nih, berarti kerajaannya itu lebih luas lagi. Daud akhirnya bisa membunuh Goliat dan akhirnya menjadi menantunya Raja Tolut yang akhirnya bisa mewarisi kerajaan daripada Tolut. Nah, ketika beliau memimpin atau menjadi raja, maka Nabi Daud ini membagi waktu menjadi 3. Hari itu dibagi 3. Hari pertama untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, khusus untuk beribadah. Hari yang kedua untuk keluarganya. Karena keluarganya itu besar. Istrinya saja 99 ditambah 1 itu 100-nya. Kemudian waktu yang ketiga untuk rakyatnya. Jadi Senin untuk Allah, hari Selasa untuk keluarganya, hari Rabu untuk rakyat. Gantian malah. Kamis untuk Allah terus. Ini Nabi Daud. Maka wajar seandainya kerajaan Daud ini berkah betul. Jadi keberkahan, nggak usah butuh pajak, sudah keberkahan. Allah berikan kepada masyarakat yang masyarakat itu penduduknya semuanya bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Daud itu nabi yang soleh itu. Nabi yang memimpin rakyatnya itu dengan aturan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misinya adalah bagaimana rakyatnya itu menjadi hamba-hamba Allah. Itu tujuannya Nabi Daud. Jadi kalau seandainya sekarang ada raja, presiden, pemimpin, kok misinya seperti itu? Misinya agar rakyatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dengan sempurna. Maka pasti Allah akan berikan keberkahan. Tadi terbukti ya, ketika Islam itu menjadi pemimpin penguasa ketika dunia. Jadi Islam itu sudah berkuasa selama 1300 tahun kira-kira. 13 abad Islam itu berkuasa. Saat Islam itu berkuasa, maka keberkahan itu Allah turunkan. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Sehingga enggak butuh pajak. Insya Allah sudah cukup dengan yang dimiliki ya, sumber daya yang dimiliki oleh negara itu cukup. Tak usah memeras rakyat. Ini keberkahan. Nabi Daud ini seorang raja yang seringnya bahasa jauh lah keliling nih, apa? Keliling nih. Keliling atau apa? Sani gini bu, bahasanya nyambang. Apa jenanya? Yang
melihat keadaan rakyatnya itu, tapi masuk menyamar. Jadi Nabi Daud itu sering menyamar atau bahasanya ke obon. Napa jenenge? Belusukan. Tapi nggak pakai kamera seperti ini, enggak ya. Jadi nggak diliput, enggak. Jadi Nabi Daud menyamar seperti rakyat biasa, dan bertanya-tanya kepada masyarakat tentang kepemimpinan Nabi Daud itu bagaimana. Hampir seluruh rakyat itu menyatakan bagus. Ketika kepemimpinan Nabi Daud itu bagus, ya, seluruh rakyatnya datang ke pasar, ke supir-supir angkot, ke para petani, semuanya mengatakan bahwa kepemimpinan Nabi Daud itu bagus. Lah seperti ini pemimpin itu. Pemimpin itu kalau ingin berhasil, itu pertama harus dekat dengan Allah, pasti itu. Kalau kepengen rakyatnya, masyarakatnya ini dilindungi, diberi keberkahan, negaranya diberi keberkahan oleh Allah, maka syaratnya itu harus pemimpin itu dekat dengan Allah. Yang kedua, harus menjadi orang yang pemberani, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, harus berani. Yang ketiga, dermawan. Pemimpin seperti itu, termasuk pimpinan cabang harus seperti itu. Pemimpin itu dalam sejarah itu, seluruh pemimpin kaum muslimin yang berhasil itu mereka semuanya adalah rata-rata mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nabi Daud itu seorang pemimpin itu ibadahnya luar biasa. Belum lagi puasanya, gitu. Puasa Nabi Daud dipuji oleh Rasulullah SAW. Sehari berpuasa, sehari tidak. Jadi kan sakit kira-kira. Dereng nggih. Kita cukup Senin Kemis gitu. Misal Senin Kemis. Lah, sehari berpuasa, sehari tidak. Ini bagus ya Nabi. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Tapi nek ngaji ampun Daud nggih. Minggu ini kita ngaji, minggu depan kita pray, jangan gitu ya. Ini cuma puasa. Nah, Nabi Daud. Nabi Daud sering jauhlah keliling-keliling berusukan, bertanya-tanya. Hampir seluruh rakyat mengatakan bahwa Nabi Daud itu pemimpin yang adil, yang jujur, yang dicintai oleh rakyat. Habis suatu ketika ada seorang malaikat menjelma sosok manusia. Didekati oleh Nabi Daud, ditanya. Tapi Daud tidak tahu kalau ini adalah malaikat yang menjelma manusia. Malaikat bertanya. Daud bertanya kepada malaikat, bagaimana menurut jenengan kepemimpinan Nabi Daud itu bagaimana? Malaikat pun yang menjelma manusia mengatakan bagus. Seperti itulah para pemimpin itu seperti itu harusnya. Tapi sayang satu. Kenapa? Sayangnya Nabi Daud itu masih mau menerima uang dari Baitul Mal. Sayang masih mau menerima uang PNS terkemana itu. Kalau kemudian coba halal gitu. Ini haknya Nabi Daud, tapi masih disayangkan, masih mau menerima uang dari Baitul Mal. Akhirnya Nabi Daud tidak menerima dan beliau bekerja. Kerjaan Nabi Daud adalah membuat besi. Baju besi ini, membuat baju besi. Nah, baju besi dijual, kemudian tidak semuanya hartanya itu dimiliki diri sendiri. Sepertiga untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, sepertiga untuk disedekahkan langsung, yang sepertiga disimpan untuk disedekahkan setiap waktu ada orang meminta-minta. Nah, hebatnya. Seorang raja seperti yang wajar seandainya rakyatnya makmur, Allah berikan keberkahan, pas wajar sekali. Hipotet Nabi Daud alaihissalam. Nah, jauhlah ya. Kemudian kita lanjutkan. Waktu yang digunakan oleh Nabi Daud bagi menjadi tiga. Pertama untuk Allah, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk rakyat, membimbing rakyat. Jadi tetap ada kajian sekolah Nabi Daud yang ada. Tidak hanya mengurusi masalah ekonomi, mengurusi masalah bagaimana rakyatnya menjadi orang-orang yang bisa makan, punya pekerjaan, tidak hanya itu.
Tapi bagaimana rakyat itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi Nabi Daud. Sehingga saya pun terkagum dengan sikap Nabi Daud ini. Sampai anak saya yang pertama pun saya kasih nama Daud. Nah, subhanallah. Bener nih badan kuyon ya. Dan pernah Nabi Daud ini. Nabi Daud itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kenabian, yang kedua adalah jabatan raja. Jadi jabatan tertinggi kan raja nang dunia ini, di dunia ini. Dalam munajatnya Nabi Daud alaihissalam, di waktu beliau untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ini merasa bahwa dirinya ini belum seberapa dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Beliau merasa iri dengan mereka-mereka ini. Kenapa? Karena ternyata pangkat kenabian Nabi Daud itu tidak bisa mengejar derajat kenabian nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Karena nabi-nabi sebelumnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang berat. Sehingga dengan ujian-ujian yang berat itu menjadikan derajat mereka naik terus melonjak tinggi. Jadi dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya ini menjadikan derajat mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Daud pun tidak bisa mengejar mereka. Maka Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah juga memberikan ujian kepada Nabi Daud. Jadi orang itu kalau diuji, ya, orang mukmin ya, orang mukmin yang soleh, yang taat, rajin ibadah, rajin ngaji, soleh pokoknya. Kok diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, diberi musibah, maka sesungguhnya ini adalah sarana Allah untuk mengangkat derajatnya di surga, diangkat derajatnya Allah. Sehingga nanti di akhirat itu akan terjadi sebuah pemandangan yang mumpung kita masih di dunia kita bisa melakukan seperti itu. Yaitu dalam sebuah hadis disebutkannya, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i as-sawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqaridi. Ini yang membuat Nabi Daud ini minta diberi ujian oleh Allah. Jadi besok di hari kiamat, besok ya, orang mukmin yang ketika di dunia selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kecukupan, bahkan lebih dari cukup, kekayaan, punya jabatan, dicintai oleh masyarakat, tidak pernah diuji oleh Allah. Besok di akhirat, mereka-mereka ini, jadi orang mukmin ya, orang mukmin yang wah, dia itu ahli ibadah lah, wah soleh lah, harta banyak, masyarakat menghormati, kemudian sehat selalu, semuanya serba ada. Lah itu besok di hari kiamat mereka sangat berkeinginan, sangat menginginkan sekali hina yu'ta ahlul bala'i, ketika mereka melihat orang-orang yang dulu di dunia mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Dan ujian yang sekarang kita lihat yang paling berat adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara yang ada di Gaza. Karena memang seperti itulah umat akhir zaman kalau ingin melihat di manakah orang-orang beriman itu yang tinggi derajatnya atau yang sempurna imannya, maka lihatlah di Gaza. Ini ada semacam petunjuk dari Nabi bahwa ketika terjadi badai fitnah, maka iman itu berada di Palestina, di Syam, di sana. Ini Nabi SAW yang menyampaikan bahwa ketika terjadi banyak fitnah itu, maka iman itu berada di Syam. Iman yang seperti apa? Iman yang sempurna. Iman yang seperti imannya para sahabat lah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang mukmin lain tidak ada yang berani membantu. Padahal
nek teng Palestina niku, Israel. Israel itu cuma berapa? 15 juta gitu penduduk, 15 juta. Sedangkan di sekitar Israel itu kan negara-negara muslim ada hampir 330 juta. Masa wong 330 nglawan wong 15 kok ora iso. Nah, seandainya wong 330 juta tuh kencing bareng-bareng nang Israel itu tsunami meniku niku. Kenapa mereka tidak berani? Nah, berarti sekarang ini yang namanya Gaza ini, mereka berperang sendirian, nggak ada yang membantu. Sedangkan Israel Zionis niku, sing membantu mana? Amerika, Inggris, Perancis dengan senjata, langsung terjun pasukannya. Nah, kita orang-orang Gaza, kita ya, orang-orang Gaza, mereka ini bertempur sendirian. Maka sungguh aneh pemandangan ini ya. Kalau di tahun 67 terjadi namanya perang Yom Kippur. Ingat nggih? Yom Kippur. Israel itu diserang oleh 3 negara. Suriah, kemudian Mesir, Yordania. Diserang 3 negara, dikeroyok. Kalau seminggu kalah ketiga negara itu, seminggu Israel kesendirian kalah. Anak sekarang ini Gaza itu sendiri, tidak ada pasokan listrik, tidak ada makanan, tidak ada internet, gitu. Sudah 440 hari kira-kira, setahun muncul, tidak bisa dikalahkan. Tapi ini benar-benar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Nah, Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud minta diuji oleh Allah karena apa? Karena besok di hari kiamat. Di hari kiamat tuh orang-orang yang beriman di dunia dengan segala kecukupan, sehat, harta ada, jabatan ada, di masyarakat dihormati. Ketika melihat orang-orang yang dulu di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi oleh Allah pahala yang bergunung-gunung itu. Nanti orang-orang yang diuji oleh Allah di dunia kan diberikan pahala itu di akhirat. Orang-orang yang beriman yang baik, dermawan padahal, sugih tur dermawan, ahli ibadah. Melihat itu langsung kepingin seandainya apa? Lau anna juludahum kanat kuridat fit dunya bil maqarid. Wah, seandainya dulu aku di dunia, kulit-kulitku disayat-sayat, dipotong-potong dengan gunting. Seandainya dulu aku di dunia itu disiksa, dibantai, difitnah, diancam, diintimidasi, dituduh yang bukan-bukan. Nah, bahkan sampai dipotong-potong dengan maqarid, dengan gunting, sampai seperti itu. Karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, orang-orang mukmin yang sabar, diberi ujian oleh Allah dengan sabar. Lalu Nabi Daud cemburu, merasa iri pada nabi-nabi yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan mereka itu sabar dan akhirnya mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi di sisi Allah, sehingga derajat itu tidak bisa dikejar oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka dalam doanya, dalam ibadahnya, dalam munajatnya, Nabi Daud minta kepada Allah agar diberi ujian. Maka Allah pun menjawab ujian. Oke, akan aku beri ujian untukmu wahai Daud. Tapi enggak disebutkan ujiannya apa, kapan, di mana, dan bentuknya apa ujian. Nah, tapi kita tidak boleh minta diuji oleh Allah. Cukup dari kita ketika ada ujian kita sabar dong. Kalau betul mengetas nih sampai jam itu nih kalau. Oke. Nabi Daud ya, akan diberi ujian oleh Allah karena memang minta. Nah, ini boleh ya. Kita iri dalam masalah urusan akhirat itu boleh. Wah, ono tanggaku kok sugih tur dermawan. Kapan aku bisa seperti mereka? Tanggaku kok pinter alim.
mesti mangkat, nek ono kajian mesti mangkat. Kapan aku bisa seperti itu? Nah, tonggoku kok bojone ayu, ini enggak boleh. Nah, kapan aku bisa memiliki atau merebut, ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau masalah akhirat memang harus kita ada rasa hasud untuk urusan masalah akhirat. Jadi untuk urusan akhirat kita melihatnya ke atas, gitu. Siapa yang lebih daripada kita. Tapi untuk urusan dunia memang lihat ke bawah. Akan diberi ujian oleh Allah SWT. Allah Subhanahu berfirman dalam rangka untuk memberikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada dalam surat Sofat. Habis surat Sofat ini surat apa? Yasin dan ini surat apa nih? Surat Sofnya. 5 menit lagi ya. Allah berfirman, Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang telah mereka orang-orang kafir katakan kepadamu. Kon sabar. Diuji, dicaci, difitnah oleh orang-orang kafir, kon sabar. Wadhkur abdana Dawud, ingatlah Nabi Dawud dzal aid yang memiliki kekuatan. Innahu awwab, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah Nabi Dawud. Nabi Dawud itu orang yang malah minta diuji. Samang wis diuji, samang kon sabar. Termasuk kita sabar ada 3 ya. Ada 3 jenis sabar. Sabar dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima ujian dari Allah. Termasuk orang ngaji, taklim, itu dalam rangka termasuk ketaatan kepada Allah. Ngaji pun harus sabar. Nek urung mangsane kundur, enggak ampun kundur riyin. Kan jam 7 ki mbok empun kan ada sangat kan sabar nggih. Insyaallah ustadznya itu sudah sadar diri, sudah saatnya kita selesaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.